Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memiliki iman yang sederhana dan tidak rumit. Setiap orang sakit tentu ingin sembuh. Segala macam cara dilakukan untuk mencapai maksud itu. Ada yang datang ke dokter atau ke rumah sakit. Ada juga yang mengusahakan penyembuhan alternatif dengan mempercayai keahlian paranormal. Cara yang terakhir ini bukan hanya naif, tetapi juga dapat membahayakan iman Kristen. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita meyakini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Dan kita harus tetap berusaha mencari pengobatan yang sesuai. Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Markus dalam bacaan hari ini menceritakan bagaimana orang banyak menyambut Tuhan Yesus saat ia datang ke Genesaret. Rupanya orang Genesaret telah mengenal Yesus. Dengan berbondong-bondong mereka datang pada Yesus membawa orang sakit. Kita melihat bahwa aspek iman dari orang yang ingin mendapat kesembuhan sangat menentukan. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyentuh atau menjamah jubah Tuhan Yesus,
mereka akan sembuh. Demikian sederhana cara berpikir dan berharap mereka pada kebaikan Yesus. Itulah bukti iman yang nyata dari mereka. Jika kita amati dengan baik, saat itu tidak ada pengajaran tentang firman Tuhan. Juga tidak ada mukjizat atau pengusiran setan. Tetapi mereka percaya pada Yesus. Oleh karena itu, hati Yesus pun tersentuh. Kemudian memberi kesembuhan pada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak semua orang memiliki iman sesederhana itu. Ada orang yang memiliki iman yang rumit, memikirkan banyak pertimbangan, dan terlalu memakai logika dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang berpikir, apakah Tuhan bersedia mendengar permohonan yang sederhana? Apakah Tuhan setiap saat ada di dekatnya mendengarkan keluhannya? Namun kisah hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman itu dapat muncul dengan cara sederhana, seperti iman seorang anak kecil yang mudah berharap dan meminta apa saja yang dia inginkan pada orang tua atau siapa yang ia percayai. Sebenarnya Tuhan Yesus juga cepat tanggap pada kebutuhan anak-anaknya, terutama yang datang dan meminta pertolongannya dengan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan penuh kasih, Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Inilah keselamatan nyata dari Allah. Semua orang yang datang dan menjamahnya disembuhkan. Kesembuhan yang diberikan Yesus lebih pada kesembuhan batin. Di zaman sekarang, banyak orang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit jasmani maupun batin. Namun, terkadang tidak sedikit yang keliru dan memakai cara yang menyesatkan, sehingga hasilnya pun semu. Kenyataan seperti ini justru menjauhkan kita dari iman kita kepada Tuhan. Begitu pula jika kita hanya datang untuk mencari kesembuhan jasmani, kita mungkin akan kecewa. Penyembuhan sejati sebenarnya adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Tuhan tentu tidak ingin hanya menjadi pembuat mukjizat, namun ingin membawa kita sampai pada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Tuhan Yesus, kuatkan iman kami dan doronglah kami untuk senantiasa memberi waktu yang khusus untuk berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus, sehingga kami semakin menemukan sukacita yang berasal daripadamu. Di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, entah karena sakit, ditimpa musibah, atau didera banyak persoalan, biarlah kami sungguh menaruh iman hanya pada kuasa-Mu. Jangan biarkan kami tersesat dan datang pada kekuatan lain selain kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.